Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Faisal VIP. Pada video kali ini saya akan membahas fitur rahasia yang terdapat di HP Redmi A3 ini. Kenapa saya sebut rahasia? Karena banyak calon konsumen atau calon yang akan membeli HP itu dia tidak mengetahui atau belum mengetahui fitur-fitur sistem yang ada pada suatu HP dan fitur apa aja yang tidak dimiliki oleh pada suatu HP itu. Nah, jadi penting ya buat kalian sebelum memutuskan untuk membeli HP Redmi A3 ini, kalian harus mengetahui dulu fitur sistem apa aja yang tidak dimiliki oleh HP ini. Siapa tahu kalian membutuhkan fitur itu, namun ternyata setelah kalian beli, fitur itu tidak ada atau tidak tersedia pada HP Redmi A3. Nah, jadi guys, di sini saya akan membahas ada sekitar lebih dari 7 fitur apa yang dimiliki dan apa yang tidak dimiliki. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Semoga video ini dapat menambah referensi buat kalian yang ingin atau menimbang-nimbang akan membeli HP Redmi A3 ini. Yups, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke guys, fitur yang pertama, RAM virtual. Nah, jadi di HP Redmi A3 ini dia sudah ada fitur RAM virtual atau RAM Plus-nya. Nah, di sini juga di box HP-nya dia sudah tertera big memory up to 4+4. Nah, jadi dia mendukung RAM virtual di maksimal 4 GB. Nah, di sini kalian bisa cek di bagian setelan. Selanjutnya kalian masuk ke bagian sistem. Lalu kalian masuk ke bagian penambahan memori. Nah, silakan kalian lihat di HP kalian masing-masing karena dia defaultnya setahu saya belum maksimal, belum sampai 4 GB. Kalian bisa atur. Nah, di sini saya sudah membuat maksimal 4 GB, misalnya 2 GB, lalu kalian klik mulai ulang seperti itu. Maka HP kalian akan restart, guys. Maka dia akan diterapkan setelah restart. Nah, ini fungsinya lumayan ya, guys. Di HP harga kelas entry ini dia sudah memiliki RAM virtual. Fungsinya adalah menjadikan memori internal sebagai memori tambahan atau bantuan untuk RAM pada HP kita. Jadi dia bisa memuat recent apps lebih banyak lagi. Oke, selanjutnya guys, fitur yang kedua, angkat HP, layar langsung menyala. Nah, jadi ini fiturnya dalam kondisi default non-aktif. Nah, ini kita bahas yang ada-ada dulu aja ya guys. Nanti saya akan membahas fitur apa aja yang tidak dimiliki oleh Redmi A3 ini. Kita masuk ke menu setelan, lalu kita masuk ke bagian menu layar. Selanjutnya di bagian opsi, angkat untuk membangunkan kita aktifkan. Dan sekarang kita lihat hasilnya gimana. Dalam kondisi HP mati seperti ini, ketika kita angkat, dia langsung menyala layarnya seperti ini guys. Namun sayangnya dia belum ada fitur pengenalan wajahnya, jadi dia tidak bisa langsung mendeteksi wajah. Nah, kalian bisa cek notifikasi pada HP kalian dengan fitur ini. Angkat HP, layar langsung menyala. Atau kalian bisa mematikan lock screen-nya biar HP-nya langsung bisa tampil ke layar utama seperti itu. Nah, sangat disayangkan ya, di HP ini belum ada fitur pengenalan wajah atau face detection-nya. Selanjutnya fitur yang ketiga, refresh rate layar. Nah, di Redmi A3 ini dia sudah mendukung fitur refresh rate layar sampai dengan 90 Hz. Nah, jadi kalian bisa setting di bagian menu setelan. Nah, ini dia guys, untuk refresh rate layarnya ini dia defaultnya ketika kalian baru membeli HP ini dia belum aktif di 90 Hz. Kalian bisa aktifkannya di bagian layar. Lalu kalian bisa masuk ke rasio menyegarkan layar. Nah, ini fungsinya adalah apabila kalian sedang bermain game, dia layarnya lebih mulus karena dia meningkat hingga 90 Hz. Oke, selanjutnya fitur yang keempat, navigasi gestur. Nah, jadi guys, untuk mengubah jenis navigasi kita ini menjadi navigasi gestur, kita bisa masuk ke menu setelan. Setelah kita masuk ke menu setelan, lalu kita masuk ke sistem, lalu kita masuk ke gestur. Nah, mode navigasi, lalu kita pindah ke navigasi gestur. Nah, jadi Redmi A3 ini kita bisa membuat navigasinya menghilang seperti ini tanpa tombol. Di sini kita bisa setting. Nah, kalian bisa setting sesuai dengan kenyamanan kalian. Jadi kalian bisa back dengan swipe atau dari sini juga bisa. Untuk home seperti ini, tombolnya biasanya di tengah. Recent apps atau tombolnya biasanya di kanan kalau di Redmi A3 ini.
Nah, seperti itu, sentuh dari bawah dan ditahan seperti ini. Nah, selanjutnya fitur yang kelima, DuraSpeed, atau saya sebut aja dia seperti mode game booster. Di Redmi A3 ini sudah ada. Kalian bisa cek di menu setelan. Setelah masuk ke setelan, lalu kalian bisa masuk ke bagian menu DuraSpeed. Nah, ini dia. Nah, jadi ini berguna buat para gamers. Nah, ini dalam kondisi nyala. Nah, ini fungsinya kurang lebih seperti game booster. Nah, ini ada Free Fire, aplikasinya sudah saya install. Kalian tinggal aktifkan aja game-game yang ingin kalian aktifkan DuraSpeed-nya seperti itu, guys. Oke, itu dia fitur yang kelima. Selanjutnya, fitur yang keenam, nama di layar depan. Nah, jadi kita bisa menambahkan nama pemilik di layar depan atau di layar kunci. Sorry, bukan di layar depan ya, di layar kunci Redmi A3. Caranya, kalian bisa masuk ke setelan. Nah, ini saya close dulu, biar dari awal. Setelah kita masuk ke menu setelan, selanjutnya kita masuk ke bagian menu layar. Oke guys, setelah kita masuk ke layar, selanjutnya kita masuk ke layar kunci. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke bagian tambahkan teks di layar kunci. Jadi kita bisa menambahkan misalnya nama kita, dan juga kita bisa tambahkan info kontak yang dapat dihubungi, misalnya HP kita hilang. Lalu kita cek hasilnya gimana. Nah, sekarang dia sudah menampilkan nama pemilik di layar kuncinya, guys. Nah, ini tidak semua HP memiliki fitur seperti ini. Nah, selanjutnya guys, kita masuk ke fitur yang ke-7, perekaman layar. Nah, untungnya di Redmi A3 ini sudah ada fitur perekaman layar, guys. Ini HP cukup menarik ya, karena saya catat cukup banyak fitur penting yang dia tidak dimiliki oleh HP ini. Nanti saya akan membahasnya fitur apa aja yang tidak dimilikinya. Di sini kalian bisa buka. Nah, apabila kalian belum menemukan perekaman layar di pusat kontrolnya, kalian bisa edit, lalu kalian cari di bawah, misalnya ini, lalu kalian tambahkan ke atas, lalu kalian klik kembali. Nanti maka dia akan tampil ikon perekaman layarnya di sini, di pusat kontrol. Nah, di sini selanjutnya kalian bisa sentuh dan tahan. Oh, sorry, ternyata dia main klik. Nah, jadi untuk rekaman layarnya dia sudah bisa kita aktifkan supaya merekam suara kita. Kita pilih bagian audio perangkat dan mikrofon. Tampilkan lokasi sentuhan juga sudah bisa diaktifkan, lalu kita klik mulai. Ini ada timernya. Nah, jadi dia tanpa perlu mendownload aplikasi tambahan lagi untuk rekaman layarnya. Nah, jadi nanti kita lihat apakah suara saya ikut terekam atau tidak. Nah, cukup sekian aja guys. Nah, jadi ini bisa menjadi referensi buat kalian karena tidak semua HP memiliki fitur perekaman layar bawaan dari sistem HP-nya. Kita bisa cek di bagian file manager, lalu kita bisa masuk ke bagian video, and then this. Nah, jadi dia tanpa perlu mendownload aplikasi tambahan lagi untuk perekaman layarnya. Nah, jadi nanti kita lihat apakah suara saya ikut terekam atau tidak. Jika sedang nyuci piring resto, wanita tak cukup aja guys. Nah, jadi ini bisa menjadi referensi buat kalian. Nah, jadi seperti itu ya guys, suara saya dan juga suara dari HP-nya ikut terekam. Nah, selanjutnya kita membahas fitur yang ke-8. Kita cek di bagian fitur kameranya. Nah, ini cukup penting juga buat kalian yang ingin membeli HP ini, gimana fitur kameranya, aplikasi kameranya. Nah, untuk foto di sini kalian bisa setting di bagian sini. Di sini dia bisa menampilkan watermark perangkatnya. Nah, di sini cara untuknya settingnya, kita klik di bagian sudut bawah kanan ini, watermark perangkat, tambah info waktu di foto, dan kustomisasi perangkat. Jadi dia kustomisasi watermark, kalian bisa menambahkan misalnya nama kalian. Oke, sekarang kita coba untuk fotonya dahulu. Kita lihat hasilnya gimana. Nah, jadi seperti ini guys, dia sudah ada watermarknya. Nah, ini bagus ya, karena tidak semua HP memiliki fitur watermarknya, apalagi HP entry level. Nah, di sini selanjutnya kita kembali. Nah, selanjutnya di bagian foto ini kalian bisa cek untuk settingannya, ada flash, ada rasio aspek,
HDR, garis bantu, timer, tilt sheet, beruntun dengan timer dan juga watermark. Nah, di sini dia sudah ada fitur fitur filternya. Nah, jadi warnanya bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Contohnya saya akan coba mengambil warna ini. Nah, ini warnanya lebih warm atau lebih gold. Nah, selanjutnya di sini dia untuk kamera depannya dia sudah ada fitur untuk percantik atau efek beauty-nya seperti ini. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Oke, seperti itu guys untuk efek beauty-nya. Nah, coba saya buat tanpa efek beauty seperti apa. Nah, ini mungkin nggak begitu jelas karena dia terang kali nih ruang studionya guys. Nah, seperti itu untuk efek beauty-nya. Lumayan guys, untuk efek beauty ini sangat membantu buat kita warga-warga yang ingin kulitnya nampak lebih fresh, lebih segar. Dan juga di kamera belakangnya dia juga sudah ada fitur filternya. Namun untuk beauty-nya dia tidak ada ya guys. Oke, selanjutnya untuk video. Nah, untuk video dia di sini maksimal resolusinya 1080p, ada flash, garis bantu, dan aspek rasio. Seperti ini. Rasio aspek. Nah, kalian bisa memilih seperti apa rasio layarnya. Dan ada garis bantu juga. Nah, seperti itu guys. Nah, selanjutnya untuk video kamera depan, dia di sini tidak ada filter beauty-nya. Dan juga untuk di bagian selang waktu dia ada. Nah, seperti itu. Potret juga ada. Nah, untuk potretnya ini nggak usah kalian terlalu apakan ya guys, nggak usah terlalu minta yang mewah-mewah karena ini HP kelas entry. Dan juga untuk di bagian kameranya ini dia tidak ada mode pro-nya guys, seperti itu. Nah, ini coba saya hidupi flashnya, lampu cincin hidup. Nah, jadi dia lebih terang, dia untuk kamera depannya bisa mengaktifkan flash. Jadi dia cahaya layarnya itu dibuat lebih terang. Nah, itu untuk fitur kameranya guys. Selanjutnya kita akan membahas fitur-fitur yang cukup penting yang tidak dimiliki oleh Redmi A3 ini. Namun sebelum itu saya ubah dulu settingan gesturnya supaya dia tampil gesturnya. Nanti kita bisa lihat, Nah, untuk gesturnya dia bisa ke navigasi gestur, tapi ketika 3 tombol dia tidak ada guys untuk fitur untuk mengembalikan atau untuk memindahkan tombol backnya di sebelah kanan. Sangat disayangkan karena banyak orang yang nggak terbiasa menggunakan tombol back di sebelah kiri. Nah, mudah-mudahan setelah update sistem nanti, apabila dapat update sistem, dia ada fitur untuk mengembalikan atau untuk mengubah posisi tombol backnya menjadi di sebelah kanan. Untuk saat sekarang ini dia tidak ada fitur untuk mengubah tombol backnya menjadi di sebelah kanan. Dan saya juga tidak bisa menjanjikan apakah update kedepannya bakal ada atau tidak ya. Selanjutnya fitur kedua yang tidak ada, dia tidak ada fitur split screen atau membelah layar menjadi dua untuk membuka dua aplikasi sekaligus. Dan fitur ketiga yang tidak dimiliki yang cukup penting menurut saya adalah fitur pengganda aplikasi. Misalnya kalian ingin memiliki dua WhatsApp dalam satu HP, dia tidak ada fitur pengganda aplikasi bawaan dari HP-nya. Kalian bisa mengakalinya dengan mendownload aplikasi clone di Play Store. Namun dia kalau saya kurang suka karena biasanya kalau bawaan dari HP itu lebih optimal. Selanjutnya fitur keempat yang tidak ada. Jadi di HP Redmi A3 ini dia tidak ada fitur untuk mengunci aplikasinya guys. Sangat disayangkan ya. Selanjutnya fitur selanjutnya yang tidak ada adalah fitur untuk menyembunyikan aplikasi. Dia belum dimiliki di HP Redmi A3 ini. Misalnya kalian ingin menyembunyikan aplikasi game kalian atau aplikasi media sosial kalian atau aplikasi-aplikasi penting lainnya, kalian tidak bisa menyembunyikannya. Nah, selanjutnya fitur yang selanjutnya yang tidak ada adalah fitur ketuk ganda. Dia tidak ada guys. Ketuk ganda untuk mematikan maupun menghidupkan layarnya dia tidak ada. Selanjutnya fitur yang terakhir yang tidak ada yang menurut saya cukup penting adalah fitur untuk menyembunyikan foto maupun video pada HP-nya. Belum ada. Nah, jadi di file manager ini dia belum ada fitur untuk menyembunyikan foto maupun videonya guys.
Oke, jadi itulah dia catatan-catatan di HP Redmi A3 ini. Ya, untuk di kelas harganya sih sudah lumayan ya untuk performanya jadilah. Tapi memang untuk di fitur UI-nya dia cukup banyak yang tidak ada. Dan juga untuk di fitur pengunci aplikasi, pengunci layarnya dia juga tidak ada guys untuk fitur face detection-nya. Di sini saya perlihatkan dahulu kepada kalian. Dia settingannya di bagian keamanan dan privacy. Oke, selanjutnya dia masuk ke sini. Nah, untuk membuka kunci perangkatnya dia hanya ada kunci layar dan sidik jari. Sangat disayangkan face detection-nya tidak ada. Oke guys, apabila ada yang salah informasi pada video ini, saya akan coba ralat di kolom komentar. Dan apabila kalian ada yang ingin ditanyakan mengenai fitur Redmi A3 yang belum saya bahas pada video ini, kalian boleh juga tanyakan di kolom komentar. Semoga video ini menjadi referensi buat kalian yang akan membeli Redmi A3 maupun buat kalian yang sudah memiliki Redmi A3 supaya kalian mengetahui fitur-fitur pada Redmi A3 ini. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.